down, yeah. I've been feeling so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NPM 1131289. Dan saya Siti Zahira Salma dengan NPM 1131271. Kita dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Kelas 3B Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan. Di sini kita akan menjelaskan tentang model pembiayaan kesehatan. pembiayaan kesehatan adalah besarnya dan alokasi dana yang harus disediakan untuk dimanfaatkan dalam upaya kesehatan sesuai dengan kebutuhan individu, kelompok, maupun masyarakat. Berdasarkan pengertian ini, maka biaya kesehatan dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu yang pertama, berdasarkan penyedia pelayanan kesehatan. Yang kedua, pemakai jasa pelayanan. Penyedia pelayanan kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kelompok. Maka, dilihat dari pengertian ini, bahwa biaya kesehatan dari sudut penyedia pelayanan adalah persoalan utama pemerintah ataupun pihak swasta, yakni pihak-pihak yang akan menyelenggarakan upaya kesehatan. Besarnya dana bagi penyedia pelayanan kesehatan lebih menunjukkan kepada seluruh biaya investasi serta seluruh biaya operasional. Pemakai jasa pelayanan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Dalam hal ini, biaya kesehatan menjadi persoalan utama pemerintah juga turut serta, yakni dalam rangka keterjaminan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Besarnya dana bagi pemakai jasa pelayanan lebih menunjuk pada jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk dapat memanfaatkan upaya kesehatan. Model pembiayaan kesehatan yang pertama ada direct payment by patient. Ciri utama direct payment adalah setiap individu menanggung secara langsung besaran biaya pelayanan kesehatan sesuai tingkat kebutuhannya. Pada umumnya, sistem ini akan mendorong penggunaan pelayanan kesehatan secara lebih hati-hati, serta adanya kompetisi antar provider pelayanan kesehatan dalam menarik konsumen atau pre-market. Meskipun tanpa sehat, namun transaksi kesehatan pada umumnya bersifat tidak seimbang, di mana pasien sebagai konsumen tidak mampu mengenali permasalahan atau kebutuhannya, sehingga tingkat kebutuhan atau pelayanan kesehatan lebih banyak diarahkan oleh provider, sehingga pre-market dalam pelayanan kesehatan tidak selalu berakhir dengan peningkatan mutu dan efisiensi, tetapi juga dapat mengarah pada penggunaan terapi yang berlebihan. Yang kedua, yaitu adalah model user payment. Dalam model ini, pasien membayar secara langsung biaya pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta. Pemberdayaan dengan model informal adalah besaran dan mekanisme pembayarannya. Juga kelompok yang menjadi pengecualian telah diatur secara formal oleh pemerintah dan provider. Bentuk yang paling kompleks adalah besaran biaya yang berbeda setiap kunjungan sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan. Namun, model yang umum digunakan adalah flat rate, di mana besaran biaya per episode sakit bersikap tetap. Model pembiayaan kesehatan yang ketiga ada saving base. Model ini mempunyai karakteristik risk spreading pada individu, namun tidak terjadi risk pooling antar individu. Artinya, biaya pelayanan kesehatan akan langsung dibebankan kepada setiap individu sesuai tingkat penggunaannya. Namun, individu tersebut
mendapatkan bantuan dalam mengelola pengumpulan dana saving dan penggunaannya bila mana membutuhkan pelayanan kesehatan. Biasanya model ini hanya menyangkut pelayanan kesehatan primer dan akut, bukan pelayanan kesehatan yang bersifat kronis dan kompleks, yang biasanya tidak dapat ditanggung oleh setiap individu meskipun menggunakan mekanisme saving. Sehingga model ini tidak dapat dijadikan sebagai model tunggal pada suatu negara, harus didukung oleh model lain yang mampu menanggung biaya pelayanan kesehatan yang lain pada kelompok yang lebih luas. Model yang selanjutnya yaitu model informal. Ciri utama model informal adalah bahwa pembayaran yang dilakukan oleh individu pada provider kesehatan lain, misalnya dokter, bidan, tetapi juga pada provider kesehatan lain, misalnya mantri dan pengobatan tradisional. Tidak dilakukan secara formal atau tidak diatur besaran jenis dan mekanisme pembayarannya. Besaran biaya biasanya timbul dari kesepakatan atau banyak diatur oleh provider dan juga dapat berupa pembayaran dengan barang. Model ini biasanya muncul pada negara berkembang di mana belum mempunyai sistem pelayanan kesehatan dan pembiayaan yang mampu mencakup semua golongan masyarakat dan jenis pelayanannya. Model pembiayaan yang terakhir yaitu insurance based, sistem pembiayaan dengan pendekatan asuransi dengan perbedaan utama di mana individu tidak langsung menanggung biaya pelayanan kesehatan. Sistem ini memiliki dua karakteristik khusus, yaitu pengalihan risiko kesakitan pada individu dalam satu kelompok serta adanya sharing losses secara adil. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa seorang individu yang memiliki risiko kesakitan telah diperhitungkan frekuensi, jenis, dan besaran biayanya. Keseluruhan besaran risiko telah diperhitungkan serta dibagi rata antar anggota kelompok sebagai premi yang harus dibayarkan. Maka ketika ada individu yang mengalami kesakitan, maka keseluruhan biaya pelayanan kesehatan akan ditanggung sesuai dengan yang telah diperhitungkan, yang berasal dari dana yang telah dikumpulkan bersama. Besaran premi, jenis pelayanan yang ditanggung, serta mekanisme pembayaran ditentukan oleh organisasi pengelola dana asuransi. Asuransi dikenal juga dengan istilah jaminan atau tanggungan. Dalam konteks asuransi kesehatan, pengertian asuransi adalah memastikan seseorang yang menderita sakit akan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan tanpa mempertimbangkan keadaan ekonominya, atau dapat diartikan sebagai ada pihak yang menanggung atau menjamin biaya pengobatan serta perawatannya. Asuransi merupakan jawaban atas sifat ketidakpastian dari kejadian sakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Untuk memastikan bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan dapat dibiayai secara memadai, maka seseorang atau kelompok kecil orang melakukan transfer resiko kepada pihak lain yang disebut insurer atau asuradur ataupun badan penyelenggara jaminan. Asuransi kesehatan yang paling populer adalah managed care, di mana sistem pembiayaan dikelola secara terintegrasi dengan sistem pelayanan. Asuransi kesehatan dengan model managed care ini mulai dikembangkan di Amerika. Hal ini timbul karena sistem pembiayaan yang lama, inflasi biaya kesehatan yang terus meningkat jauh di atas inflasi rata-rata, serta digali model lain dalam mengatasi peningkatan biaya kesehatan. Pada hakikatnya, managed care adalah suatu sistem yang masih terus berkembang, sehingga tidak ada definisi yang satu dan universal tentang managed care. Namun demikian, secara umum,
dapat didefinisikan bahwa managed care adalah suatu sistem di mana pelayanan kesehatan terlaksana secara terintegrasi dengan sistem pembiayaan kesehatan yang memiliki 5 elemen, yaitu yang pertama, penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh provider tertentu atau select provider. Yang kedua, adanya kriteria khusus untuk penentuan provider. Yang ketiga, mempunyai program pengawasan mutu dan manajemen utilasi. Yang keempat, penekanan pada upaya promotif dan preventif. Dan yang terakhir, ada financial insentif bagi peserta yang menjalankan pelayanan sesuai dengan prosedur.